Langsung aja kita mulai bedah materi kali ini. Kita bakal ngomongin sebuah pergeseran paradigma yang menarik banget. Pelan-pelan, orang mulai ninggalin apa yang disebut sama sumber kita sebagai kekayaan yang bising. Kita bakal bedah tuntas gimana makna kesuksesan finansial itu didefinisikan ulang secara radikal. Yuk kita mulai. Pasti kalian sering banget kan lihat postingan di medsos dengan caption kerja keras membuahkan hasil, terus ada emoji 100-nya. Nah ini dia, kalimat ini sering banget jadi simbol dari budaya pamer atau flexing yang dikritik habis-habisan di materi kita ini. Ya beginilah cara dunia modern ngeliat yang namanya kesuksesan. Coba deh perhatiin gimana masyarakat kita sekarang mandang kekayaan. Semuanya serba bising. Misalnya nih, pamer bawa Lambo yang mencolok, pamer liburan mewah ke Bali, atau foto yang seolah-olah nggak sengaja ngeliatin jam tangan Rolex. Agak capek ya liatnya. Penulis materi ini nekenin kalau itu semua murni cuma pertunjukan barang konsumsi aja, yang tujuannya cuma satu, supaya dilihat orang lain. Oke, kita gali lebih dalam lagi nih. Teks ini ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi di balik layar fenomena pamer tadi. Kekayaan yang bising ini pada dasarnya cuma rasa insecure alias rasa nggak aman yang menyamar. Ini tuh kayak manuver psikologis yang ngemis-ngemis validasi dan nungguin tepuk tangan dari orang-orang asing di internet. Penulisnya bilang dengan jelas ya, kalau ini bukan tanda orang itu berkelimpahan, tapi malah tanda kekosongan di dalam dirinya. Di sini, sumber kita narik garis batas yang super tegas. Di satu sisi, ada kekayaan bising yang selalu haus sama tepuk tangan dan pengakuan dari luar. Terus di sisi lain, ada kekayaan nyata. Nah, kekayaan nyata ini sama sekali nggak butuh pamer. Nggak perlu ngemis validasi. Kontras banget kan? Ini nunjukin perbedaan mendalam soal gimana kita nilai value diri kita sendiri. Bagian 2. Mendefinisikan ulang pamer yang sesungguhnya. Sekarang, kita geser fokusnya dari yang tadinya ngeritik budaya pamer ke sebuah pemahaman yang baru. Karena menurut tesis utama dari teks ini, pamer yang paling kuat, flex paling brutal yang bisa dimiliki seseorang, sebenarnya adalah kebebasan. Penulisnya ini dengan cemerlang ngebedain dua hal, kebebasan dangkal yang sengaja disetting buat diposting di internet versus kebebasan sejati yang benar-benar kalian rasain. Kebebasan yang diposting itu urusannya sama persepsi orang lain, tapi kebebasan yang dirasain itu murni urusan kedamaian internal kalian sendiri. Mari kita perhatiin baik-baik 3 prinsip ini, karena bobot psikologis yang sebenarnya ada di sini. Pertama, bangun tidur tanpa utang. Coba bayangin kelegaan luar biasa tiap pagi saat beban itu nggak ada lagi. Kedua, bisa bilang enggak buat suatu pekerjaan atau permintaan tanpa harus panik ngecek saldo bank dulu. Dan ketiga, punya kuasa penuh buat nentuin gimana kalian mau ngabisin hari itu. Murni, tanpa perlu minta izin ke siapapun. Ini benar-benar definisi dari kemandirian yang absolut dan melegakan banget. Jadi ada satu pertanyaan besar nih buat kita semua. Kalau kebebasan mutlak yang baru aja kita bahas tadi adalah tujuan akhirnya, apa sih yang selama ini nahan kita? Kenapa rasanya susah banget buat dicapai sama kebanyakan orang? Bagian 3. Cacat desain uang fiat. Teks ini nggak ngebiarin pertanyaan tadi gantung gitu aja. Penulisnya nunjuk satu elemen tersembunyi sebagai akar masalahnya, yaitu sistem keuangan tradisional itu sendiri. Poin krusialnya di sini adalah penulis berargumen kalau uang fiat alias uang yang dicetak pemerintah itu dari awal nggak pernah dirancang buat ngasih kita kebebasan. Malah sebaliknya, secara struktural, sistem ini didesain buat bikin kita terus bergantung. Makanya, kebebasan finansial sering banget kerasa kayak ilusi yang makin lama makin menjauh. Bagian 4. Aset yang tak tersentuh. Nah, materi ini nawarin sebuah solusi. Kumpulin aset yang kriteria dan syaratnya tuh ketat banget. Pertama, harus aset yang nggak bisa dicetak sembarangan sama mereka. Kedua, aset yang nilainya nggak bisa mereka bekukan. Dan ketiga, aset yang ngasih kalian waktu, dan waktu itu nggak bisa mereka panjakin. Nggak bisa dicetak, nggak bisa dibekukan, nggak bisa dipajakin. Bener-bener sebuah benteng finansial yang super kokoh. Dan waktu kalian udah berhasil ngumpulin aset dengan kualitas sekuat itu, bakal ada transisi emosional yang besar banget. Pelan-pelan kalian bakal berhenti berusaha buat sekedar kelihatan kaya di mata orang lain. Kenapa? Ya karena di titik itu, kalian emang udah kaya. Teks tersebut merangkum kondisi kekayaan sejati ini lewat 3 kata yang sangat kuat. Tenang, aman, tak tersentuh. 3 kata ini benar-benar dengan sempurna mewakili pergeseran paradigma kita. Dari yang awalnya pamer berisik, berubah jadi kedamaian yang absolut. Sebagai kesimpulan, teks ini dengan tegas menyatakan kalau Bitcoin adalah flex atau pamer yang sebenarnya. Penulisnya mendeskripsikan ini bukan sebagai jenis kekayaan yang menjerit-jerit minta perhatian dari orang asing di jalan, tapi jenis kekayaan yang bertahan lama.
Ini adalah kesimpulan akhir dari sumber kita soal apa wujud nyata dari aset yang tak tersentuh tadi. Teks ini ditutup dengan satu pesan singkat, tapi ngena banget. Tetaplah bebas. Jadi, dari semua materi yang udah kita bedah bareng-bareng ini, ada satu pemikiran provokatif buat kalian renungin. Saat ini, apakah kalian lagi ngabisin energi buat ngebangun kekayaan yang bising, atau kalian lagi ngebangun kebebasan yang bertahan lama? Sampai jumpa di bedah materi berikutnya.